Hey guys, saya Ryzen. Saya GeForce. Kami berdua adalah Asus F570. Sedikit perkenalan, Asus mengkategorikan F570 ini dalam seri F yang lebih masuk seri FX dibanding VivoBook. Bisa dibilang, laptop ini ada di antara keduanya karena secara desainnya hampir persis seri TUF Gaming, namun berat dan tebalnya lebih mirip VivoBook. Membuatnya salah satu opsi laptop GTX 1050 tipis termurah di pasaran. Ciri-ciri TUF yang mendok contohnya ada di sudut-sudut miring dan aksen berwarna. Cuma bedanya, ini warna Tosca termasuk logo Asus luar dalam. Bagian luar dan frame keyboard lengkap dengan tekstur plastik ala-ala brush beberapa arah, biar nggak gampang kotor. Jadi ya meski ini nggak dijual sebagai laptop gaming, pasti akan banyak yang ngira kalau ini laptop gaming beneran. Terus, gue bisa bilang bahwa konstruksi plastik laptop ini juga sederhana. Sebagai laptop multimedia entry level, F570 dibekali panel Full HD non-IPS yang serba basic, mulai dari warna, viewing angle, sampai kontras. Jadi ya, kami nggak bisa merekomendasikan layar ini lebih dari sekedar usage casual. At least koleksi portnya lengkap, mulai dari slot microSD, USB-C 3.1, HDMI, USB-A 3.1, LAN port, dan charging port di kanan. Sedangkan di kiri ada Kensington lock, 2 USB 2.0, dan combo audio jack. Yang kurang buat gue cuma slot SD card full size. Oke, langsung aja kita ke intisarinya, yaitu soal jeroan yang sama sekali nggak lazim kita lihat, yaitu kombinasi antara Ryzen 5 atau 7 seri U dan GeForce GTX 1050 4GB. Sebenarnya nggak cuma masalah di kolaborasi antara CPU AMD dan GPU Nvidia-nya doang yang baru. Tapi apa nggak bottleneck CPU voltage seri U dijodohin sama GPU gaming? Jawabannya adalah, meski kita nggak menemukan masalah untuk penggunaan produktif sehari-hari, semisal edit video, ketika dipakai gaming, CPU Ryzen 5 ini kesulitan untuk sustain boost clock secara terus-menerus, sehingga sering terjadi frame drop setelah dimainin beberapa menit. Kalau kita lihat di benchmark pun emang kelihatan kalau boost clock cuma bisa jalan dalam interval-interval yang sangat singkat. Keadaan ini pun diperparah dengan adanya sistem cooling single fan yang kurang mumpuni untuk mendinginkan sang GPU. Jadi nggak heran kalau GPU-nya pun ikut throttling. Untungnya sih panas nggak sampai permukaan atas keyboard, jadi jari kita bakal aman-aman aja. Masih soal jeroan, disayangkan juga kalau kalian mau upgrade RAM 8GB dan SSD M.2 SATA opsionalnya, yang sangat sulit karena ngebukanya dari sisi frame keyboard, which hanya sang hari 1 tera yang bisa terekspos dan diganti. Apakah ini demi meminimalisir ukuran dan bobot? Pastinya kami merasa ini sebagai langkah kurang tepat dari Asus. Selain ukuran dan kombinasi hardware-nya yang unik, nggak ada lagi yang bisa benar-benar ditonjolin dari F570. Keyboardnya normal, ala VivoBook dengan numpad dan tombol panah cukup sempit. At least, ada iluminasi warna putih 3 tingkat. Di balik touchpad sederhananya pun ada Windows Precision Driver yang enak, ditambah bonus fingerprint sensor buat login super praktis via Windows Hello. Tetapi seperti biasa, Integrated Graphics Vega 8 yang nyatu sama sang CPU bukan yang paling efisien. So, nggak heran kalau baterainya cuma tahan sekitar 5 jam penggunaan ringan, membuat kalian wajib bawa adapter tebal ini ke sana kemari. Seenggaknya, speaker stereo laptop ini cukup menghibur. Berpura-pura bukan aku, bukan kayak aku, jangan salah paham. Aku tersenyum untuk diriku, yeah. Kau mungkin tidaklah mengerti. Jadi, sebenarnya untuk siapa Asus F570 ini dirancang? Menurut kami sih, masih bisa untuk main game secara casual, namun lebih tepatnya adalah untuk mereka yang sekedar butuh GPU kenceng dan cukup ditemenin performa CPU seadanya dalam form factor tipis dan enteng. Bagi kalian para programmer, mahasiswa, ataupun content creator pemula, laptop ini masih sangat fine untuk sehari-hari, asal nggak dipakai main game serius. Kesimpulannya, GPU Ryzen seri U dan GeForce GTX sebenarnya bisa-bisa aja jodoh, asal dilengkapi cooling yang baik. Apakah kalian tetap tergoda dengan laptop ini? Jangan malu komen di bawah. And as always, have a nice day.